Shalom, selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh beribadah dalam ibadah sekolah minggu Jemaat Bukit Sion Pesauha. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sukacita, aku diberkati. Ya, sebelum kita mulai ibadah kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Anak-anak sekolah minggu, kita bersyukur bahwa tadi pagi kita boleh bangun dengan tubuh yang keberkatan, tubuh yang kuat, sehat, semuanya karena pertolongan Tuhan. Dan kita mau menyapa Tuhan dengan pujian, selamat pagi Bapa. Atas anugerah-Mu semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala kebaikan-Mu yang senantiasa memberkati, memeliharakan kami. Hingga pada saat ini kami masih boleh menikmati kekuatan, kesehatan, bahkan napas hidup yang daripada-Mu. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama mau memuji, memuliakan nama-Mu dalam beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau berkati setiap kami anak-anak-Mu, supaya dengan penuh sukacita kami menghadap Engkau dalam ibadah pada pagi hari ini. Kiranya ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik sekolah minggu, Tuhan sungguh mengasihi kita. Dan sebagai anak-anaknya, Tuhan ingin kita selalu dekat dengannya. Karena itu Tuhan selalu memanggil nama setiap kita. Karena itu mari kita selalu mau mendengarkan panggilan Tuhan dan selalu menjawab panggilan Tuhan. Kita angkat pujian, dengar Dia panggil nama saya. Panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar
Adik-adik sekolah minggu, dalam kehidupan kita sehari-hari, sungguh kita merasakan kebaikan Tuhan. Tuhan selalu memberkati kita, memberikan yang terbaik bagi kita, memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari kita. Termasuk kepada orang tua kita, diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga dapat bekerja. Dan karena itu, mari kita bersyukur dengan memberikan persembahan, kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita angkat pujian untuk mengiringi persembahan kita, berilah yang baik. Doakan persembahan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Engkau selalu mengasihi kami, memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami. Sehingga dalam kehidupan ini kami tetap merasakan kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Karena itu Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur kami atas segala berkat-Mu, kami telah mengumpulkan persembahan. Karena Tuhan memberkati persembahan ini agar dipakai untuk kelebaran firman-Mu. Ya Bapa yang Maha Kasih surga, yang masih ada pada orang tua kami, Tuhan memberkati dan ajar kami untuk mempergunakannya secara bijaksana. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Yang kita boleh baca dalam buku terindah, yaitu Alkitab. Kita angkat pujian, Hai Kawan. Kita berdoa untuk memohon kekuatan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita untuk memahami firman-Nya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tiba saatnya kami anak-anak-Mu mau belajar bersama-sama dari kebenaran firman-Mu. Engkau berkati setiap kami anak-anak-Mu. Engkau terangi hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami dimampukan untuk mengerti firman-Mu, serta mampu melakukannya dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Kuasai hati kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya hati pikiran kami hanya tertuju kepada firman-Mu. Kakak pembimbing kami akan memberitakan firman-Mu, berkati, supaya segala persiapan dan kesiapannya Engkau berkati dan dapat menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, berfirmanlah, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu siap mendengar.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Shalom. Iya. Baik, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita mau buka Kisah Para Rasul pasal 6 dan pasalnya yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal 6 dan pasalnya yang ke-7. Karena pembacaan kita sungguh sangat panjang, jadi kita membaca Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-15 saja. Nanti yang ayat yang lain nanti anak-anakku baca sendiri di rumah ya. Ya. Baik. Kalau sudah dapat kita baca sama-sama Kisah Para Rasul 6 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-15. Berbunyi demikian. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia berucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Ya, sedemikian jauh pembacaan kita. Kita akan mendengarkan sedikit cerita tentang yang sudah kita baca bersama-sama. Seperti minggu lalu cerita kita bagaimana kita berdoa. Tuhan Yesus mengajar kita berdoa, bagaimana kita harus berdoa. Kepada siapa kita harus berdoa? Yaitu kepada Bapa kami yang di sorga. Dan hari ini Tuhan mengajarkan kita lagi seperti pada doa Bapa kami, yaitu ampunilah mereka. Kita lihat situ. Dan ketika Yesus berdoa mengajar kita, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, anak-anakku sekalian, pasti di antara kita semua pernah bersalah, pernah melakukan kesalahan, baik itu yang kesalahan besar maupun kesalahan kecil. Dan pernah juga kita dibully mungkin sama orang. Terus orang yang membuli kita atau orang yang pernah mengejek kita, apakah kita bisa maafkan mereka? Walaupun perbuatan mereka jahat sekali, perbuatan mereka tidak senonoh, apakah kita bisa memaafkan mereka? Karena Tuhan mengajarkan kepada kita dalam doa Bapa kami, ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Demikian cerita kita pada pagi hari ini, cerita tentang Bapak Stefanus. Bapak Stefanus adalah seorang diaken. Kalau di gereja itu biasa disebut majelis. Kalau biasa di gereja ya kita dengar itu Bapak majelis. Nah, Stefanus ini mempunyai pekerjaan di gereja, yaitu dia mengurusi orang-orang yang kelaparan. Dia memberikan makanan orang-orang yang miskin. Dan dia sangat
senang melakukan pekerjaannya, dan dia sangat meninggikan Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Dan Stefanus sangat mengasihi Tuhan Yesus. Nah, anak-anakku sekalian, kita lihat di sini. Stefanus itu adalah orang yang taat, orang yang setia kepada Tuhan Yesus. Sehingga orang-orang di sekitarnya tidak senang melihat Bapak Stefanus dengan pelayanannya yang di gereja, melayani orang-orang miskin, sehingga banyak yang mengikut Tuhan Yesus karena Stefanus menyertai Bapak Stefanus, menolong dan memberi makan orang-orang miskin sambil melayani mereka, sehingga orang-orang di sekitarnya marah melihat kelakuan Stefanus. Sehingga Bapak Stefanus dipanggil, dia diadili, dan di Mahkamah Agung dia ditanya, apakah benar apa yang kau perbuat Bapak Stefanus? Bapak Stefanus pun berkata, saya tidak berbuat seperti apa yang mereka katakan, karena mereka bohong. Menurut kalian, ketika orang berbohong memfitnah kita, apakah kita bisa memaafkan mereka? Mereka buat cerita, si itu begini, si ini begini, sehingga mereka membuat cerita, orang bilang bikin gosip. Apakah kita bisa memaafkan mereka dengan perbuatan mereka yang merusak nama baik kita dengan cerita-cerita bohong? Demikian Bapak Stefanus. Sehingga mereka sangat membenci Stefanus, karena Stefanus terus dipimpin oleh Roh Kudus. Dia tidak marah, dia tidak balik membenci mereka, tetapi dia terus mengasihi mereka dan mendoakan mereka. Sehingga ketika mereka jahat kepada mereka, dia meminta pimpinan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus mampu menolong dan menyertai Stefanus berbuat baik. Anak-anakku sekalian, Stefanus dia difitnah, terus dia disiksa, seperti dia dilempari batu. Ketika dia dilempari batu, dia tidak membalas, dia tidak mengambil batu melempar kembali, tidak. Tetapi dia terus berdoa dalam hati. Dia minta pimpinan Roh Kudus untuk terus menyertai dia. Dan kita tahu ketika Stefanus dilempari dan Stefanus sudah merasa sakit, dia berdoa untuk musuh-musuhnya. Wah, betul-betul dia dipenuhi Roh Kudus. Dia berdoa, Tuhan Yesus, bawalah aku bersamamu, ampunilah mereka atas apa yang mereka perbuat itu. Dan saat itu pun Stefanus mati. Anak-anakku sekalian, pengampunan bisa kita dapatkan ketika kita juga bisa mengampuni orang lain. Kalau kita bilang, kalau kita saja mau minta Tuhan ampuni dosa kami, sementara kita tidak bisa mengampuni orang lain juga, itu tidak bisa. Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengampuni. Jangan kita minta diampuni, Tuhan ampuni saya Tuhan, karena saya sudah berbuat salah Tuhan. Tapi kita tidak bisa mengampuni orang lain yang sudah berbuat salah. Kita tidak bisa melihat bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita. Untuk itu kita juga harus mampu mengampuni kesalahan orang lain. Pertanyaan kita pada pagi hari ini,
Dapatkah kita mengampuni orang lain dengan kemampuan kita sendiri? Jawabannya tidak. Terus kepada siapa kita harus minta pertolongan? Yaitu hanya satu, yaitu kepada Allah, Roh Kudus. Kita minta pimpinan Roh Kudus untuk senantiasa menyertai hidup kita, memimpin kita, sehingga kita mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Amin. Ya, kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih firman-Mu pada pagi hari ini yang sudah menyegarkan hati kami untuk senantiasa dapat mengampuni kesalahan orang lain, dan kami juga bisa diampuni oleh karena Tuhan lebih dahulu mengampuni kami, dan kami harus mampu melakukan itu dalam kehidupan kami sebagai anak-anak terang yang mampu mengampuni orang lain. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu yang sudah Kau berikan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sebagai anak-anak terang dimanapun kami berada. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi ini di mana kami sudah sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang sudah sama-sama mendengarkan firman-Mu. Engkau berkati mereka semuanya di rumah Tuhan. Ketika mereka sedang sakit, mari Tuhan Engkau datang melihat keberadaan mereka. Engkau berikan kekuatan dan kesehatan sehingga senantiasa mereka terpelihara, dan Engkau berkati pertumbuhan mereka senantiasa sehingga mereka juga senantiasa bertumbuh dalam kasih Tuhan dan bertumbuh kuat. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati mama dan papa mereka yang beserta dengan kehidupan mereka Tuhan. Mari Engkau berkati orang tua mereka dalam usaha dan pekerjaan mereka Tuhan, sehingga biarlah apa yang sudah menjadi tanggung jawab mereka, mereka dapat laksanakan dan lakukannya itu dengan sukacita, dan berkat Tuhan senantiasa sudah Kau siapkan buat kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat guru-guru yang tidak sempat bersama dengan kami pada pagi hari ini. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang terus pelihara kehidupan mereka Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan sehingga minggu depan dapat bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk melayani Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tidak lupa berdoa buat TV Kabel yang senantiasa setia menyiarkan siaran ini. Mari Tuhan Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau tutup bungkus mereka dengan darah Yesus, dan Engkau berkati apa yang mereka sudah buat sehingga berkat Tuhan senantiasa Kau siapkan buat mereka. Terima kasih Tuhan. Seluruh kehidupan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memelihara dan Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Ilah dan syukur kami Tuhan yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang telah mengajarkan kita untuk selalu mau mengampuni. Ya, bagaimanapun orang lain menyakiti kita, tetapi firman Tuhan mengajarkan untuk selalu mau mengampuni. Seperti yang dilakukan oleh Stefanus. Walaupun dia dilempar dengan batu, tetapi dia mau mengampuni orang yang membencinya. Karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita dan mengampuni kita. Karena itu kita angkat pujian, mengampuni, mengampuni.
ibadah kita, mari kita sekali lagi menaikkan pujian kepada Tuhan. Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu. Sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu dari awal ibadah kami hingga selesainya. Kiranya apa yang kami lakukan dalam ibadah ini sungguh berkenan di hadapan-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kiranya kasih dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus dengan tuntunan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.